dua kelas itu nggak boleh terikat sangat kuat. Sekarang saya akan lanjut dikit. Ketika saya membuat aplikasi call ini tadi, saya belajar dua hal yang cukup berkesan dari saya. Yang pertama tadi tentang strategi pattern yang sudah saya tunjukkan sampelnya, dan yang satunya ternyata ada konsep mediator atau ini deh, observer pattern. Nah, ini yang saya lupa nggak tulis di sini. Ada konsep observer pattern. Konsepnya gimana tuh observer pattern? Observer pattern itu pada intinya kalau kita menemukan satu kasus di mana ada dua kelas yang dia sebenarnya saling butuh satu sama lain, saling ketergantungan. Tapi kita kan punya rule nih, kita punya rule di mana dua kelas itu nggak boleh, istilahnya kalau di dunia kita itu tightly coupled, itu nggak boleh terikat sangat kuat, itu nggak boleh. Dua kelas itu harus independently. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kasusnya dua kelas itu dia cyclic dependency dan dia ikatannya sangat kuat, ini suatu saat kalau mau refaktor code kelas yang satu, dia akan ngegoyang kelas satunya. Itu yang harus dihindari. Makanya gimana caranya supaya source kita, code kita itu loosely coupled. Nah, ini istilahnya udah agak ke British-Britishan. Terpisah gitu ya. Jadi merdeka. Dua kelas itu merdeka. Nah, kalau kasusnya itu terpaksa dua kelas ini harus depend satu sama lain, maka kita bisa pakai pattern namanya observer pattern. Jadi dua kelas ini masing-masing dikasih interface di atasnya, depends on sebuah interface. Nah, ini kalau saya gambarkan di di diagram di slide. Ini bukan kelas diagram kawan-kawan. Ini hanya visual saja biar mempermudah pemahaman. Misalnya kasusnya, misalnya saya membuat satu case tentang downloader. Kalau di Windows itu kan ada IDM, Internet Download Manager gitu. Nah, misalnya di Android itu ada Faster Download Manager misalnya ya. Maka di sini saya punya satu kelas namanya Faster Download. Nah, di situ saya bikin interface di atasnya, yang isinya itu komen-komen atau hal-hal yang berhubungan dengan activity download. Ada download, ada resume, ada cancel. Nah, proses download itu kan depends on status connect disconnect-nya, status connecting-nya jaringan gitu. Maka saya bikin satu kelas lain namanya connection monitor, connection manager atau apapun lah. Nah, di situ dia akan bisa detect dia connecting atau disconnecting atau luruh connect atau disconnect. Nah, yang terjadi kan sebenarnya misalnya saya bikin seolah-olah dua kelas ini dia saling ketergantungan. Kelas pasar download itu dia sebelum, kalau user nge-execute proses download, maka yang dilakukan adalah dia harus nge-execute proses connecting. Begitu juga ketika resume dia harus connecting dulu, cek connecting. Kalau cancel, begitu sebaliknya. Kalau ternyata HP-nya tiba-tiba dibikin airplane mode. Airplane mode kan berarti status connection-nya dia otomatis langsung disconnected. Nah, seandainya sedang ada proses download yang sedang berjalan, dia akan nge-trigger untuk membuat proses downloadnya itu cancel. Sehingga ada dua yang saling tergantung satu sama lain. Nah, di sini saya bikin interface-nya di atas. Jadi kita naikkan ke atas interface-nya. Ya kemudian yang kemudian kita injekkan ya depends-nya itu depends on interface. Nah, gitu. Jadi bukan ini langsung dibuat depends on kelas satu sama lain gini enggak. Nah, kayak gini nanti bahaya. Jadi kita buat depends on interface-nya. Abstrak atau abstraknya, depends on abstraknya.
masalah implementasinya biar nanti bisa merdeka. Itu tentang observer pattern. Terus satu lagi nih lah, ketika membuat aplikasi chatting itu saya belajar satu hal. Ini sebenarnya bukan pattern sih, namanya repository pattern, tapi menurut saya ini bagian dari arsitektur. Saya belajar di sini gimana kalau mengelola state-nya message. Kita mainan Telegram itu ya, misalnya mainan Telegram itu kan sebenarnya pesannya disimpan di tiga level gitu. Yang pertama di local database. Local database itu nggak tahu apakah pakai SQLite atau pakai yang lain. Pokoknya dia nge-rewrite ke disk, ke storage-nya harddisk-nya. Apa ya di Android ya sama ya storage-nya. Kemudian level yang atasnya itu kalau kita buka aplikasinya itu dia akan ngeload ke RAM. Akan ngeload ke RAM. Nah, antara RAM dengan disk ini kan speed-nya lain. Yang RAM jauh lebih cepat daripada di disk. Kemudian yang paling atas level berikutnya ada di server. Ada di server. Nah, kalau kita mau bikin project atau produk yang dia datanya itu harus disimpan di 3 state ini, nah itu cukup membuat pusing. Cukup membuat pusing. Tapi untungnya ada satu arsitektur atau pattern yang silakan nanti di googling, disebut dengan repository pattern, sehingga bahasa sederhananya kita cukup manggil, misalnya nih kita sedang buka aplikasi Telegram, load group gitu, cuman satu perintah itu nanti di balik layar dia akan execute ngeload dari cache memory dulu kalau sudah ada, kalau belum ada dia akan ngambil dari storage, kalau ternyata nggak ada juga dia baru request ke server. Nah gitu, sehingga nanti ketika user close aplikasi, close ke home, kemudian balik lagi, dia cukup ngambil dari RAM karena masih nge-cache kan, dia masuk ke RAM, makanya kelihatan cepat. Set. Nanti kalau dia ternyata udah di clear task gitu, clear set, maka kalau kita buka apps lagi dia akan kelihatan agak ngeloadnya agak panjang. Jadi yang kelihatan kalau kamu punya grup di WhatsApp. Kalau kita punya grup banyak di WhatsApp dan semua aktif, coba kamu clear memory, clear task, set, terus kamu buka masuk dek itu pasti akan sedikit ngelak. Apalagi haus ngelak. Akan sedikit nge-lag, terus dia akan sinkronasi. Tapi kalau udah dan semua, kita back masuk lagi, itu akan cepat karena dia ngeloadnya dari cache. Nah, karena banyak source data yang harus dihandle, maka satu pattern yang saya rekomendasikan untuk dipelajari itu ada namanya repository pattern. Silahkan diklik. Oke, slide 17 slide sudah habis. Sekarang saatnya untuk ngobrol santai.